Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi di Gibran Ghibah bulan Ramadan. Masya Allah biasa. Ini dari episode pertama sampai segini kok nggak ganti-ganti aransemenmu. Tolong selanjutnya besok ya, rodok yang Arabik toh, Arabik. Gini lagi suasana puasa, Bro. Suasana puasa sehingga dia masih teringat awal-awal puasa. Masya Allah. Mungkin nanti udah masuk puasa ke-10 berubah. Mungkin genrenya sudah mungkin metal blues ya nanti ya kita mungkin kasih ya. Kali ya. Assalamualaikum Ustaz Solah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buburnya mengganggu nggak ya? Kayaknya. Masya Allah, manis sekali ya. Tahu nggak guys? Ini membuat si Sela mempesona. Ya. Ini kayaknya peletnya Sela kayaknya. Menambah keimanan kayak gini ya. Tapi ini kan juga sunnah nggak sih Tat? Sunnah ya Tat ya? Sebenarnya rumah tuh gini ya. Kalau kita bicara rumah, setan tuh nggak suka kalau rumah tuh bau. Nggak suka setan. Nggak suka setan bau. Bau nggak suka, kotor, nggak rapi nggak suka. Ada ini salah satunya supaya. Bukan justru kayak gini memancing untuk demit datang Tat? Kan ya gitu. Enggak dong. Kan kalau di Jawa ada ongsowa kemenyan gitu. Ini kan hampir sama. Sebenarnya kemenyan itu kan tergantung fungsinya ya. Kalau fungsinya kemenyan itu memang tuh makin wangi seperti ini, oke sih. Oh kita kasih ke tim. Oke sih. Kenapa? Mas. Oh kenapa? Nyurnya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ini buat wangi-wangi kita di sini. Ini bukan kayak di nightclub gitu bukan? Nightclub beda lagi. Kita makainya shisha. Ya. Mas Uco. Siap. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Terlihat mempesona sekali ya. Jomblo fisabilillah yang satu. Jomblo fisabilillah. Ramadan ini tadi buka puasa pakai menu apa sih? Kalau saya tidak ketinggalan sebenarnya gorengan pasti. Tapi gorengannya yang gorengan bikin sendiri Tat. Ibu suka bikin mendoan sendiri kan beda ya. Mungkin tepung minyak segala macam ya. Tapi tetap ya ini korma, ini gorengan yang dimakan apa dulu? Masya Allah gorengan. Tapi kalau saya tergolong kolak, kurma, udah sama cemilan. Nanti makannya mungkin setelah maghriban atau setelah tarawih bahkan. Ada tarawih ya? Tapi nanti jam 12, jam 1 lapar lagi Tat. Terus makan lagi? Makan lagi. Bangun sahur itu saya nggak makan. Kadang cuma minum doang. Dungone sahur apa? Allah, nama itu sama godin. Atau bangun tidur sahur langsung nyicipin istri gitu? Itu kadang. Kisik. Kita belum menentukan tema ini Tat ya. Jadi gini Tat. Gimana? Tadi ada teman yang ngomong kan, Mas angkat tema ini dong gitu kan. Bulan puasa, bulan Ramadan, ya kan? Kan pasti banyak orang yang mager. Ya. Nonton handphone. Nyekrol beberapa video. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah video mukbang. Tamboy Kun. Di antara kita yang suka mukbang siapa sih ini? Mas Uco. Dia mukbang dan Jil. Enggak, dia jilat es krim ya? Jilat. Dia ahlul jil wal jamaah. Ahlul jil wal jamaah. Nah, Tat, nonton video mukbang kayak gitu di saat bulan Ramadan apakah mengurangi pahala? Sebenarnya enggak sih, itu kan tontonan bermanfaat ya, tontonan yang tidak mengandung ada unsur maksiat. Jadi kalau memang tontonannya itu adalah urusan makanan, ditambah lagi nanti jadi semangat untuk menu nanti buka puasa ini menu nanti sahur ini it's okay sih. It's okay sih, nggak apa-apa sih. Kadang kan ibu-ibu nih, lihat siapa mungkin Tan Boykun, Nek Carlos. Tapi maaf bro, memang kadang-kadang saya pas nonton Tan Boykun atau macam-macam tuh ya, kadang-kadang itu kita lagi nggak puasa nih ya, misalnya habis nonton malam tuh, ini apa namanya? Lagi itu ya tadi ya? Apa namanya itu? Apa jenengnya itu? Ya itu masuk angin. Maksudnya, nah itu kok bisa gitu ya? Apa influence mereka masuk ke kita ya? Ke-trigger ya? Ya, karena melihat mereka makan banyak kok kayaknya lahap banget. Sedangkan kita kok cuma bisa makan dikit gitu kan. Termasuk saya ini kan gampang dipancing makanan ya. Saya gampang termasuk dipancing makanan. Apalagi di sampingnya ada seseorang kan. Ya, maksudnya ucap. Nah misalnya lagi warok ya Ustadz ya baru ya. Jadi misalnya lagi makan nih. Nah gini, kalau Ramadan gimana coba? Dia lagi nonton mukbang, lagi nonton makan-makan gitu terus batal nggak puasa? Enggak dong. Karena kan yang dikatakan batal itu ketika memasukkan dari luar
ke dalam. Toh. Tapi kalau yang ada di dalam nggak masalah. Oke. Kecuali udah dikumpuli ludahnya semua, nah dia minum tuh sengoco gitu. Wah, aku semua curah itu toh. Apalagi wudhu ya. Nah, kadang wudhu Tat. Cela ini. Enggak, Tat. Masih kecil, masih kecil. Oh ya, kadang wudhu itu kulina, terbiasa itu untuk berwudhu biasanya masuk hidung diserot mungkin sampai ke sini Tat. Yes. Sampai kadang keluar lewat mulut. Yeah. Karena saya kan punya sinus juga Tat. Yeah. Jadi kalau saya wudhu kadang gitu kalau di pancoran. Nah, kadang kan nggak sengaja karena kebiasaan yang dibawa ke Ramadan gimana? Afdol sunnahnya memang wudhu itu summa tamadmadha wa tansyaqa wa tanthara. Jadi kadang Nabi itu memasukkan air ke dalam mulut, kemudian ke hidung, lalu dikeluarin. Jadi gitu. Nah, itu kalau di luar bulan Ramadan. Kalau pas di bulan Ramadan, ketika dari habis subuh sampai sebelum maghrib, maka sunnah memasukkan air ke dalam mulut dan hidung ditinggalkan. Jadi wudhunya hanya wajah saja. Itu afdal sunnahnya. Jadi nggak pakai kumur-kumur. Serius Tat? Oh, nggak pakai kumur-kumur? Enggak, kan itu diusahakan. Malah wajahnya saja. Karena dikhawatirkan ketika masukkan air, kemasukan ke tenggorokan ini masuk ini kan terhubung semua dari telinga, hidung sama mulut. Ya. Lah, kalaupun misalnya mau kumur-kumur saja. Iya nggak boleh kumur-kumur es teh ya guys. Apalagi es buah. Nah, es oyen lah. Es oyen nih masih ada yang jualan tuh es oyen. Masih ada guys. Gitu Mas Cocok ya. Kamu tuh anak Muhammadiyah lo ya. Tapi kayaknya kumur-kumurnya es teh apa es oyen? Wah, ini sakolae malah. Sakolae. Kayak ngunyah malah ya. Oh, tapi serius Tat, saya baru tahu ternyata sunnahnya memang berwudu itu kan dimasukkan ke hidung disisihkan. Yes. Tapi kalau puasa, kalau Ramadan itu ditinggalkan kalau bisa. Diusahakan ditinggalkan karena itu bentuk kehati-hatian. Kalau mazhab Syafi'i ya, karena saya dari kecil Syafi'i ya, sebaiknya itu ditinggalkan. Karena pasti itu akan mengundang pas nyedot, apalagi biasanya nyedot banyak kan. Ya. Kulina. Harum. Parfum. Kalau saya kan parfum gini. Nah gitu. Nanti kalau kesini bahaya itu. Oke. Tinggalkan. Nah tadi kalau lagi pas Ramadan misalkan nonton mukbang, dia kepengen, dia sudah lanjut aja puasanya. Terus saya juga pernah tanya tuh Mas Sela, sering tanya di kajian-kajian ibu-ibu dan semuanya, Ustadz bagaimana hukumnya kalau saya lagi masak, saya nyicipin masakan tuh? Iya Tat, ibu-ibu tuh biasanya kan kurang mantep kalau tidak mencicipi di ujung sendok dikit. Yes. Gitu Tat. Iya. Itu gimana? Kadang lupa, kadang atau disengaja. Yes. Nah, jadi kita harus belajar dari saya juga belajar dari sisi biologis ya. Dulu masih pelajaran biologis masih kan kayak biologi ya. Biologi ya. Fata Morgana, metamorfosis ya, apalagi? Faal, apalagi? Faang. Alah, aku wali ya. Ada pelajaran biologi yang kamu ingat apa dulu? Coba satu aja. IPS. Berarti SMP nggak dapat biologi. SMP nggak dapat dong. Nah, berarti ini nggak tahu tata cara buang air ya? Berarti. Fotosintesis masih ingat nggak? Tahu. Masih ya. Lah. Ngene. SMA saya 5 tahun yang lalu Mas, jadi sudah lupa. Enggak. Masih muda. Maksud saya itu lidah. Lidah ini kan perasa tuh di ujung. Ya. Sehingga di sini ulama khilafiyah dan setahu saya maaf Bapak-bapak Ustadz Kiai kalau saya misalnya ada keliru mohon nanti bisa ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Maksudnya koreksi ya di channel-channel YouTube kita ya, oke? Selama masakan itu hanya di ujung lidah, nggak masalah. Dengan niat hanya nyicipin, dengan niat hanya mencicipin di ujung lidah, it's okay. Tapi kalau bisa dicicipin terus dibuang. Terus setelah itu kalau ada anak kecil tuh harusnya assalamualaikum, tas dulu, dadah. Oke. Ngindi sembarang tuh. Iya. Tetap harus kita sapa. Gak apa-apa guys, karena memang ternyata podcast kita ini banyak yang suka anak-anak nonton. Sampai ibu-ibu, bapak juga. Jadi, Masya Allah pada datang. Masya Allah. Jadi bukan hanya di on cam ya, off cam juga ada nih yang nonton-nonton. Jadi kalau hanya di sini, ya sudah dicicipin di sini terus dibuang. Oh jadi nggak boleh sampai menelan ya Ustaz? Iya kalau bisa jangan ditelan, karena kalau ditelan 1 sendok sekalian aja batal itu. Misalnya dicicipi, dah, it's okay.
Oke, dengan niatan Kalau kurang mantap. kurang mantap Tat. Tuh ada pertanyaan. Sekalian aja satu panci. Ya tapi betul. Kadang-kadang itu nggak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Iya. Nah itu kadang-kadang begitu tuh. Betul. It's okay sih. Jadi aman ya Ustadz ya? Aman. Mas Ucok mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang mengganjal seputar makanan-makanan. Oke. Tanya. Silakan. Tat, ini dari dulu Tat. Oke. Yes. Bukan karena mukbang ya Tat. Oke. Kita habis sahur, Hah? sikat gigi Tat. Ini untuk kaum-kaum yang giginya berlubang. Yes. Ada sisa nasi di situ. Ya. Kayaknya hari bangun tidur malah kunyah Tat. Oh, sikatan lu harusnya tau das, gondas. Kan berlubang. Oh, berlubang. Kadang mungkin bahasa seliliden. Seliliten. Nah, sahurnya Oke. makannya rendang gitu kan. Oh, segone telan atau buang? Kayak gudalmu dewe lho, des gini. Soalnya waktu itu Benar. nasinya satu kepol. Nanti waktu lu. Masya Allah. Nanti waktu lu, sana lu. Berarti gigimu lubangnya gede loh. Iya. Palung Mariana dan Lekun jenenge nasi cokot. Itu tapi bener juga loh, terjadi sama teman-teman mungkin yang nuwun saya mungkin punya gigi berlubang, dia udah ngerasa bersih sikat gigi nih. Ada yang dia nggak sikat gigi habis sahur kan, cuma minum aja. Itu kemproks ya. Kemproh ya. Iya, kemproks. Tapi banyak loh. Tergantung niat. Kalau memang ya it's okay kalau lu jangankan hanya satu, sak piring tak 2 piring nek lali sah. Makanya gue lali gue kayak wong genah apa wong ngene kan ngono tuh pertanyaan. Misalkan ini nggak nutup mungkin Ucok bangun tidur, tiba-tiba biasa minum air hangat, dikasih kopi, lupa dia. Minum dia, leg. Betul-betul minum sampai 2 gelas. Kamu kan puasa, astagfirullahaladzim, sah. Namanya lupa. Oh, ya banyak terjadi gitu Tat. Yes, Karena kulino itu tadi bangun tidur, langsung minum. aduh ya Allah. Tetap lanjutkan. Lanjutkan minum ya. Lanjutkan puasanya bentar. Kalau kayak tadi kan satu kepal ya. Ya kalau lupa it's okay, namanya lupa. Bajingo pertanyaanmu sak kepal iki piye masuk sego padang kuwi. Yes. Ngomong. Kalau misal gini, kalau kita kan makan nih, Ya. udah minum, makan, terus baru ingatnya makannya itu pas makan, belum minum. Terus gimana Tat? Gue minum 1 tandon. Ya enggak dong. Kan ingatnya pas makan. Makannya masih di mulut, dimuntahkan. Jangan dimasukkan ke ini. Minum nggak boleh. Jangan. Jangan toh. Kayak pertanyaanmu pertanyaan mancing sojong. Enggak teli yo. Lah kan nggak ada suruh. Ya kan lupa ya Allah, kalau namanya orang beriman dia lupa Allah tuh. Iya. Itu bisa. Kesurupan. Bahkan guys, ada lagi ilmu nih guys, secara medis kita sudah observasi sunnah Kanjeng Nabi juga sama. Jadi Nabi kalau setelah makan nggak langsung minum. Ya betul. Jadi didiamkan dulu 10 menit, 15 menit, biar dia dicerna dulu. Baru nanti kemudian didorong dengan minuman. Masalahnya di Indonesia Raya tercinta kita susah. Kalau mangannya niku soto. Soto, bakso kan kuah kabeh. Betul. Lodeh nggak iso. Tapi kalau mengideal kayak tadi ya makan biarin aja biar tercerna dulu. Sebenarnya minumnya nanti lah, dia luar biasa. Mangan dibiarin, nanti pura-pura lupa 10 menit kemudian minum. Masih ngaco pertanyaanmu Mas Uco. Astagfirullah, Luar biasa ya. Berarti kalau kita ngobrolin di episode sebelumnya kan juga sudah ngobrolin terkait sunah-sunah makan ala Kanjeng Nabi ya. Ala Kanjeng Nabi. Sahur dan berbuka ya. Yes. Iya, mungkin ada pertanyaan terakhir tentang makanan, memasak ya. Udah tadi ya. Apa Tat statement closingnya Tat? Yang susah itu kalau itu makanannya. Makanan juga misalnya makanan itu termasuk nanti yang berkuah-kuah. Yang jadi masalah ketika sang ibu membuat atau sang bapak atau mas-mas buat minuman. Oke. Saran saya nggak usah dicicipin lah. Enggak bisa tuh Tat. Minuman masa ya minumannya paling lagi ya. Gitu tuh Tat. Lah iya kan kadang-kadang dia bablas toh. Saya termasuk yang tidak sepakat ya kalau buat minuman itu yang dia harus nyicipin gitu. Karena yang namanya nyicipin minuman nggak mungkin 1 tetes itu. Iya. Masa kola ya? Nah kola oke lah. Kola itu kan bisa jadi makanan, bisa jadi minuman kan? Yes. Kola wes lagi ini pas durung. Yes. Kan gitu tuh Tat. Tapi kalau yang biasa tangannya seenak Masela dalam buat masakan, biasanya beberapa ya di rumah ibu saya nggak pernah tuh nyicipin. Karena tangannya wis kulino. Jadi nggak perlu nyicipin dia.
Jadi pakai istri saya tercinta tuh, dia nggak nyicipin, sudah ngefeel aja. Enak tuh, percaya. Karena dia membuat dengan cinta. Masya Allah. Wow. Ya, Kalau dia nggak bisa biasa. ngerasain. Nggak bisa, dia tuh nyobainnya kamu yang di Bangladesh tuh loh yang gini. Itu aja coba makanannya tuh ya. Luar biasa Ustaz Solah. Oke, ya. alhamdulillah. Nggak kerasa kan? Nggak kerasa. 15 menit kita ngobrol-ngobrol ya. Yes. Terima kasih buat teman-teman ya. Yes. Ini semakin menarik ya. Sebelum tutup bro, Oke, silakan. bagi teman-teman yang mau nyicip-nyicip makanan di bulan puasa, hati-hati. Yang kedua, jangan lupa ngajak-ngajak kita ya. Ya. Nggak kerasa tadi ya. Oke, Ini banyak banget yang komen-komen di Instagram, di TikTok, Alhamdulillah. Facebook dan juga Alhamdulillah. di YouTube ya. Yes. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait fikih-fikih puasa Oke. dan juga sunah-sunah puasa boleh jadi bahan Oke, guys. materi kita ya. Oke, kalau mau nongkrong-nongkrong bersama kami, datang ke Sela Food Resto. Selaput Resto luar biasa tahu doi ya. Lepaske ya Selaput ya. Terima kasih. Oke, siap. Sampai ketemu di acara Gibran selanjutnya. Gibah bulan Ramadan.